Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 40 Laboratorium SIM. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3. Pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada modul 3 ini dengan berjudul Dreamweaver, kami kelompok 40 akan mempresentasikan hasil kerja pada modul 3 ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Muhammad Arif Fajar Ramadan dengan NPM 20014 dan yang kedua ada saya sendiri Zakia Altrebora dengan NPM 20037. Nah, pada sistem informasi manajemen atau SIM atau dalam bahasa Inggris Management Information System atau MIS adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, pada studi kasus modul 3 ini, praktikum ini membahas mengenai Dreamweaver sebagai alat pembuatan model pada sistem informasi penjualan kuota internet, yang mana dalam penjualan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas penjualan toko. Guna meningkatkan kualitas penjualannya, digunakan pendekatan metode perencanaan Dreamweaver. Dengan Dreamweaver sendiri adalah Macromedia Dreamweaver merupakan sebuah software yang menangani tata letak atau layout halaman web. Macromedia Dreamweaver adalah program aplikasi profesional untuk mengubah HTML secara visual dan mengolah website serta page. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia. Kekurangan Dreamweaver adalah harga software yang cukup mahal. Mungkin salah satu kekurangan dari Dreamweaver ini adalah dari segi harga. Dreamweaver CS5 dibanderol oleh Adobe sekitar 399 dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komponen penyusun Dreamweaver di sini terdapat 9. Yang pertama, menu bar, yaitu berisi tentang perintah-perintah yang dapat digunakan untuk bekerja pada software Dreamweaver. Yang kedua, dokumen window dapat menampilkan dokumen-dokumen saat Anda bekerja. Yang ketiga, file panel memperlihatkan grup file berdasarkan site yang sedang Anda kerjakan. Yang keempat, text selector dapat menampilkan hierarki type di sekitar pilihan yang aktif pada desain view untuk memilih komponen atau objek pada web page kita. Yang kelima, panel group digunakan sebagai window pembantu untuk bekerja pada software Dreamweaver. Yang kelima, side panel dapat mengatur file dan folder yang membentuk halaman situs web yang Anda kerjakan. Kemudian yang ketujuh, panel desain, yaitu berisi format-format CSS atau case shading style sheet yang ada pada dokumen yang sedang Anda kerjakan. Yang delapan yaitu panel kode yang berisi format-format HTML dan juga penggunanya. Yang kesembilan ada insert bar yang merupakan kumpulan menu yang digunakan untuk memasukkan sebuah objek atau fungsi lainnya ke dalam jendela dokumen. Next. Di sini terdapat pengertian pada XAMPP di mana sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata apa aja, MySQL dulu atau MariaDB sekarang, PHP dan bersejarah mencatat software XAMPP pertama kali dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache France dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi 7.3.9 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU. Next. Di sini XAMPP menurut para ahli, yaitu X itu sama dengan cross platform, di mana kode penanda untuk software cross platform yaitu yang bisa dikerjakan atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Yang kedua, huruf A besar sama dengan Apache, yaitu aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang. Yang ketiga, M atau MySQL atau MariaDB itu merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Yang keempat, P sama dengan PHP, di mana huruf P yang pertama dari akronim kata XAMPP adalah inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis, contohnya dalam website berbasis CMS WordPress. Yang kelima, ada P atau per, di mana sementara itu untuk huruf P selanjutnya merupakan singkatan dari bahasa pemrograman per yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Next.
Nah, pada bab langkah-langkah pengerjaan, sebuah toko berkah indah yang menjual berbagai kuota internet ingin mengetahui data penjualan kuota internet tiap bulannya. Bukan hanya itu, juga tapi dapat mengetahui semua komponen yang ada di tokonya, mulai dari karyawan, jumlah kuota yang tersedia, jumlah kuota yang terjual dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Maka dibuat web yang memuat sistem informasi penjualan kuota internet dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, pada pengaplikasian ini bisa dilihat pada software yang akan di-sharekan berikut ini. Baik, di sini saya akan mensimulasikan software di mana dalam modul 3 yaitu software FanSim. Pertama-tama di sini kita akan masuk kepada yang XAMPP terlebih dahulu, di mana nanti kalian bisa untuk ininya klik start, yang Apache ini sama MySQL akan muncul seperti ini. Nantinya habis itu kalian akan masuk pada localhost, di mana localhost itu untuk membuat coding-coding pada software yang akan dibuat. Kemudian saya lanjut ke Dreamweaver di sini. Nah, sudah terlihat di mana di sini kita ataupun judul saya sendiri studi kasus yaitu sistem informasi penjualan kuota internet pada toko Berkah Indah. Di sini bisa kalian lihat ada tampilan home, kemudian ada tampilan login, ada help sama about. Di sini kalimat terdapat di sini yaitu selamat datang di sistem informasi penjualan kuota internet toko Berkah Indah pada toko Berkah Indah. Di sini adalah tampilan pada home-nya. Kemudian untuk tampilan loginnya di sini terdapat ada username sama password. Di sini bisa kalian masukkan username yang sudah kalian buat atau password yang sudah kalian buat. Kemudian, nah di sini di mana terdapat tampilan gagal, di mana ketika kalian menginput username sama passwordnya salah, maka akan terlihat seperti ini. Password Anda salah, silakan masukkan password ulang yang benar. Di sini akan kita klik help. Nah, ketika kita akan klik help di sini, maka akan tertera kalimat jika terjadi kesalahan jangan panik, segera hubungi nomor sekian. Selamat berbelanja di toko Berkah Indah. Habis itu kemudian di sini kita akan menginput pada pelanggan. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada masukkan ID pelanggan, ID karyawan, ID kasir, nama pelanggan sama alamat pelanggan. Habis itu kalian klik di input. Di sini ada tampilan untuk kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian habis itu jangan lupa di sini terdapat tampilan yaitu input nota, di mana ada ID nota, nama pegawai, tanggal pembelian sama total harga. Kemudian di sini ada input kuota, di mana sudah tertera ada ID kuota, merek kuota, harga kuota, isi kuota sama stok kuota. Di sini kalian juga akan menginput sebuah kasir, di mana nanti isinya itu ID kasir, ID nota, nama kasir sama alamat kasirnya di sini. Kemudian kita akan juga menginput karyawan, di mana nanti isinya itu ada ID karyawan, nama karyawan, ID kuota sama nomor telepon karyawan. Habis itu di sini pada data karyawan ketika kita sudah menginputkan yaitu ada ID karyawan, ID kuota, nama karyawan sama nomor telepon karyawan akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk data kasir sendiri akan seperti ini. Ada ID kasir, ID nota, nama kasir, alamat kasir. Kemudian untuk di data kuota sendiri akan tampil seperti ini, di mana ada ID kuotanya apa, merek kuotanya apa, harganya berapa, isi kuotanya berapa, sama stok kuota tinggal berapa. Kemudian untuk data dari nota sendiri itu ada ID nota, nama pegawai, tanggal pembelian sama total harga. Kemudian untuk pada data pelanggan di sini ada ID pelanggan yang akan membeli, ID karyawan, kemudian ID kasir, nama pelanggan sama alamat pelanggan. Kemudian di sini kita akan klik pada indeks, di mana nanti akan muncul seperti ini. Kemudian jika sukses, kalian akan terdapat tampilan seperti ini, di mana nantinya ada input yang isinya karyawan, kasir, kuota, nota, pelanggan. Kemudian ada data karyawan, kasir, kuota, nota, pelanggan. Kemudian di sini juga ada kalimat selamat berbelanja di toko Berkah Indah. Nah, di sini pada tampilan logout bersih seperti ini. Terima kasih. Nah, pada modul 3 ini, berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, komponen-komponen yang terdapat dalam Dreamweaver. Ada menu bar, ada dokumen window, dokumen toolbar, next, panel group, CSS style panel, property inspector. Nah,
Untuk kesimpulan yang kedua ada langkah-langkah cara membuat web. Yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di XAMPP. Yang kedua, membuat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Berikutnya, buat database yang telah dibuat di localhost, lalu klik menu privilege dan klik add assert. Yang berikutnya, dalam add assert, isi username dengan sistem produksi, lalu host, pilih lokal, dan password isi 123456, lalu check all global privilege dan klik go. Berikutnya, buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP, lalu ubah tampilan desain menjadi klasik, lalu klik site, menuju new site, isi site name sesuai database, lalu local site folder, pilih folder dalam htdocs, lalu klik server, dan pilih tanda plus atau tambah, isi dengan sebagai berikut. Server name sesuai nama database, connect using, pilih lokal atau network, server, pilih folder sesuai nama database htdocs, web URL isi http :2 localhost nama database. Lalu klik advance pada server dan ganti server model dengan PIIP MySQL, lalu save dan centang testing. Berikutnya, klik Advanced Setting, pilih Default Image Folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Lalu klik plus atau tambah pada database dan klik MySQL Connection. Lalu connection name diisi dengan koneksi, MySQL Server diisi dengan localhost, username dengan root, database pilih folder database test, lalu OK. Insert tabel, isi row dan kolom 4. Lalu OK, pilih center pada align dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian match tabel sesuai desain. Berikutnya buat tampilan awal dengan kalimat membuka dan link halaman terkait dengan cara blog test dan cantumkan nama link.php, cantumkan gambar. Dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel, save as dengan nama index.php, dan save as lagi dengan nama home.php. Jadi yang terakhir, klik binding lalu pilih tanda plus atau tambah, menuju record set atau query, isi nama dengan karyawan, connection dengan koneksi, dan tabel dengan karyawan. Lalu OK, lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lainnya. Dan kesimpulan yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Kelebihan yang pertama, kemampuannya membuat halaman web yang terlihat konsisten. Yang kedua, bisa scroll. Kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan program ini tidak hanya dirancang untuk Anda yang sudah mahir dan mengerti bahasa pemrograman. Jadi bisa digunakan oleh orang yang barusan belajar juga. Yang ketiga, dapat di custom. Jadi kita dapat memilah atau memilih keinginan kita, dapat mengubahnya sendiri. Dan kekurangannya adalah yang pertama, harga software yang cukup mahal dengan dibanderol sekitar $399. Sekian presentasi dari kami Praktikal Laboratorium Sistem Informasi Manajemen Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Berterima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan. See you next video. Thank you all.